Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Ansori, NPM 24710047. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dua pokok bahasan penting dalam mata kuliah perilaku organisasi. Pertama, tentang bagaimana perilaku organisasi dikaitkan dengan perilaku kelompok dalam konteks sikap, motivasi, kepuasan kerja, kepemimpinan, konflik, dan budaya organisasi. Kedua, tentang pentingnya sikap propetik sebagai dasar pembentukan perilaku sumber daya manusia dalam lembaga. Soal bagian 1, perilaku organisasi dan dinamika perilaku kelompok. Perilaku organisasi merupakan studi sistematis mengenai bagaimana individu dan kelompok bertindak di dalam suatu organisasi serta bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Menurut Robin dan Jad 2022, perilaku organisasi mencakup pemahaman terhadap dinamika, psikologi, dan sosial di tempat kerja untuk menciptakan efektivitas organisasi. Di dalam kelompok kerja, perilaku anggota tidak dapat dipisahkan dari 6 unsur penting: sikap, motivasi, kepuasan kerja, kepemimpinan, konflik, dan budaya organisasi. 1. Sikap. Sikap mencerminkan pandangan dan evaluasi individu terhadap pekerjaan dan lingkungannya. Sebuah penelitian oleh Khan et al. 2021 menunjukkan bahwa sikap positif karyawan terhadap organisasi berpengaruh langsung terhadap peningkatan kinerja tim dan penurunan tingkat turnover. Artinya sikap yang konstruktif dari anggota kelompok akan memperkuat sinergi dan rasa memiliki terhadap organisasi. 2. Motivasi merupakan pergerak utama perilaku individu dalam kinerja. Menurut Luthan dan Joseph Morgan 2023, motivasi yang kuat tidak hanya berasal dari insentif material, tapi juga dari makna pekerjaan, pengakuan, dan keadilan organisasi. Dalam konteks kelompok, motivasi kolektif akan tumbuh ketika pimpinan mampu menghubungkan tujuan pribadi dengan visi organisasi. Tim yang memotivasi akan menunjukkan kolaborasi yang tinggi dan semangat kompetitif yang sehat. 3. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja menjadi indikator emosional terhadap kondisi kerja yang dirasakan. Penelitian oleh Putra dan Santoso 2020 di sektor publik Indonesia menemukan bahwa kepuasan kerja yang tinggi berhubungan erat dengan peningkatan loyalitas, kinerja, pelayanan, serta pengurangan konflik interpersonal. Dalam kelompok, anggota yang puas akan lebih mudah bekerja sama dan mendukung tercapainya target bersama. 4. Kepemimpinan. Kepemimpinan berperan strategis dalam mengarahkan perilaku kelompok. Pimpinan yang efektif tidak hanya mengandalkan otoritas formal, tapi juga memberikan teladan moral dan emosional. Studi oleh Rahmawati dan Hidayat menegaskan bahwa gaya kepemimpinan transformasional mampu menumbuhkan kepercayaan dan keterlibatan emosional anggota tim, sehingga peningkatan produktivitas serta inovasi. Dengan kata lain, kepemimpinan yang terlandaskan nilai dan empati menjadi kondisi keberhasilan organisasi modern. 5. Konflik. Konflik dalam organisasi tidak terlalu bersifat negatif.
Menurut Stanto dan Nugroho 2021, konflik yang dikelola dengan baik dalam menumbuhkan kreativitas, menjelaskan peran dan memperbaiki sistem kerja, namun konflik yang dibiarkan tanpa menyelesaikan justru dapat menurunkan kepercayaan dan solidaritas kelompok. Oleh karena itu, kemampuan pemimpin dalam mengelola konflik secara konstruktif menjadi kunci terciptanya keseimbangan dalam harmoni organisasi. 6. Budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem nilai dan norma yang menjadi pedoman perilaku bersama. Penelitian Wijayanti dan Setio 2023 menunjukkan bahwa budaya yang kuat dan konsisten mampu menciptakan identitas organisasi yang solid, meningkatkan komitmen anggota, serta menumbuh perilaku sensitif seperti disiplinan dan tanggung jawab dalam kelompok. Budaya organisasi menjadi lem sosial yang menyatukan perilaku individu menuju tujuan bersama. Secara keseluruhan, keenam elemen tersebut saling berhubungan. Sikap positif melahirkan motivasi. Motivasi meningkatkan kepuasan kerja. Kepemimpinan yang efektif menjaga harmoni dan mengelola konflik. Sedangkan budaya organisasi menjadi bingkai nilai yang menyatukan seluruh perilaku kelompok. Jika keenam unsur ini berjalan sinergis, organisasi akan memiliki kinerja tinggi dan ketahanan budaya yang kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal bagian 2, pentingnya sikap prospektif dalam sumber daya manusia. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, beberapa pentingnya sikap prospektif menjadi dasar dalam sikap sumber daya manusia dalam lembaga. Sikap prospektif dalam perilaku yang meneladani nilai-nilai kenabian, yaitu sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, tablik, menyampaikan kebenaran, dan fatanah, cerdas. Hal ini bukan hanya moralitas spiritual, tetapi juga landasan etika profesional bagi aparatur dan pegawai di berbagai lembaga. Menurut Nasution dan Karim 2020, sumber daya manusia yang berperilaku prospektif dan akan menunjukkan integritas tinggi, disiplin, dan tanggung jawab terhadap tugasnya. Sementara Rohim dan Fadilah 2020 menegaskan bahwa organisasi dengan nilai prospektif yang diterapkan secara konsisten mampu membentuk budaya kerja karakter, mencegah penyimpangan etika, dan memperkuat kepercayaan publik. Dalam konteks perilaku organisasi, sikap prospektif memiliki 3 fungsi penting. 1. Sebagai kompas moral, nilai-nilai kenabian menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan etis di 5 organisasi. Sebagai penguat budaya kerja, ketika setiap individu menjunjung kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian, maka kebudayaan organisasi menjadi lebih sehat dan produktif. Sebagai penguat budaya kerja, ketika setiap individu menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian, maka budaya organisasi menjadi lebih sehat dan produktif. 3. Sebagai pendorong kerja berkelanjutan, pegawai yang berkarakter prospektif bekerja bukan semata-mata karena imbalan, tetapi karena kesadaran spiritual untuk memberikan manfaat bagi lembaga dan masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Kadir 2003 dalam studinya tentang manajemen prospektif di organisasi publik, penerapan nilai prospektif sebagai peningkatan efektivitas kepemimpinan, mengurangi konflik internal, dan menumbuhkan kepercayaan sosial yang tinggi. Dengan demikian, sikap prospektif bukan hanya idealisme, melainkan kebutuhan nyata dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berakhlak.
Sebagai penutup dalam saya menyimpulkan perilaku organisasi mencerminkan bagaimana sikap motivasi, kepuasan kerja, kepemimpinan, konflik, dan budaya organisasi saling beraksi, membentuk dinamika kelompok, dan agar perilaku organisasi berjalan dalam arah yang benar, setiap sumber daya manusia harus melandaskan pada diri kompetik, jujur, amanah, komunikatif, dan cerdas. Sebab organisasi yang sukses bukan hanya diukur dari hasil, tetapi juga dari nilai moral yang menopang setiap prosesnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.